Kasian kasian I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. A few moments later. Halo teman-teman, kalian pada tahu nggak sih apa itu BPKI? BPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah penduduk Jepang di Indonesia pada tahun 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan. Sebelum lebih jauh, mari kita flashback ke tahun 1945. BPU PKI. Pada tahun 1944, kedudukan tentara Jepang di medan Perang Pasifik semakin terdesak. Di berbagai medan pertempuran, Jepang menderita kekalahan. Ditambah dengan timbulnya pemberontakan oleh rakyat Indonesia, maka kedudukan Jepang semakin terjepit. Pertahanan Jepang sudah rapuh dan bayangan kekalahan sudah semakin nyata. Namun Jepang masih berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari. Pada 1 Maret 1945, pemerintahan Jepang di Jawa dipimpin Saiko Shikikan Kamakichi Harada. Pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Yang diangkat sebagai ketua BPUPKI ialah Dr. Karete Rajiman Wedoningrat. Ia dibantu oleh 2 ketua muda yaitu seorang Jepang, Suchokon Cirebon dan RP Suroso. Ia diangkat pula sebagai Kepala Sekretariat BPUPKI dibantu oleh Toyohiko Masuda dan MRAG Prigodigo. Anggotanya 60 orang, ditambah 7 orang Jepang tanpa hak suara. Dan kesempatan itu, IR Soekarno tidak menjadi ketua karena ia ingin lebih aktif dalam berbagai diskusi. Pelantikan anggota-anggota BPUPKI dilakukan pada tanggal 2 Mei 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Raja Jepang Tenno Heika. Pelantikan itu dihadiri oleh 2 pembesar Jepang, yaitu Jenderal Itagaki dan Jenderal Ichiro Nagano. Pada peresmian itu, bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Hinomaru. Tugas pokok BPUPKI adalah melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, BPUPKI telah membentuk beberapa panitia kerja yakni 1. Panitia perumusan terdiri atas 9 orang, diketuai IR Soekarno. Tugasnya merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. 2. Panitia perancangan UUD diketuai IR Soekarno. Dan di sini dibentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Prof. Dr. Mr. Supomo. 3. Panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh DRS Moh Hatta. 4. Panitia Pembela Tanah Air diketuai oleh Abix Kusno Cokro Suyoso. A few moments later. Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite? Kesuksesan BPUPKI dalam merumuskan Pancasila tidak terlepas dari peranan para tokoh di dalamnya. Saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh dalam BPUPKI beserta peranannya masing-masing. Pertama-tama, Letnan Jenderal Kumakichi Harada sebagai pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa yang mengumumkan pembentukan BPUPKI. Diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau disingkat KRT, Rajiman Wedoningrat. Sementara yang ditunjuk sebagai ketua muda pertama ialah perwakilan Jepang yang bernama Ichibangase Yoshio. Kemudian, Raden Panji Suroso yang diangkat sebagai kepala sekretariat dibantu oleh Toyohito Masuda serta MRAG Pringgodikdo.
Pengangkatan pengurus ini diumumkan pada 29 April 1945. Selain itu, ada 9 tokoh lainnya yang juga berpengaruh di dalam BPUPKI. Yang pertama, Soekarno. Soekarno, yang juga dikenal sebagai Bung Karno, adalah bapak proklamator kemerdekaan Indonesia. Beliau juga yang menyampaikan gagasan perihal rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan Pancasila pada 1 Juni 1945. Kedua, ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta, yang juga dikenal sebagai Bung Hatta, adalah wakil presiden pertama Indonesia. Ia adalah intelektual ekonom yang berperan dalam merumuskan konsep-konsep ekonomi yang akan membentuk negara Indonesia. Bersama Soekarno, ia membantu merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ada Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro, nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat, dikenal sebagai pelopor pendidikan di Indonesia dan mendirikan Taman Siswa, salah satu sekolah yang terkenal di Indonesia. Selanjutnya, Dr. Muhammad Yamin. Dr. Muhammad Yamin adalah seorang sastrawan dan politisi yang berperan dalam menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau dikenal karena kontribusinya dalam bidang sastra dan dalam menyampaikan semangat perjuangan kemerdekaan melalui kata-kata. Gagasan mengenai rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia dikemukakannya pada tanggal 29 Mei 1945. Kita beralih pada Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim adalah seorang ulama sekaligus politisi yang terpilih sebagai perwakilan dari tokoh Nahdlatul Ulama dan berperan dalam membahas isu-isu keagamaan dan masalah sosial dalam rangka perumusan dasar-dasar negara. Berikutnya ada Haji Agus Salim. Haji Agus Salim adalah seorang diplomat dan politisi. Beliau dikenal sebagai diplomat ulung yang berperan dalam menjalin hubungan dengan negara-negara asing dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di dunia internasional. Ketujuh, Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo, salah satu perumus teks proklamasi, membuktikan keberaniannya dalam perjuangan kemerdekaan. Perannya sebagai Menteri Luar Negeri pertama Indonesia menggarisbawahi pentingnya diplomasi dalam mengokohkan posisi Indonesia di dunia internasional. Kemudian, ada Otto Iskandar Dinata. Otto Iskandar Dinata, pemimpin Surat Kabar Cahaya, menjadi Menteri Negara pertama di Kabinet Pertama RI. Dedikasinya untuk negara tampak dari peranannya dalam mengembangkan pers dan pemerintahan awal Indonesia. Dalam BPUPKI, Agus Salim berperan sebagai salah satu anggota Panitia 9 BPUPKI yang mempersiapkan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Profesor Dr. Supomo. Profesor Dr. Supomo mengemukakan gagasannya mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan dengan Dasar Negara Indonesia Merdeka pada tanggal 31 Mei 1945. Dan masih ada 50 anggota lainnya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, juga 6 anggota tambahan. Adanya penambahan anggota dimaksudkan untuk menampung suara, dukungan, atau keinginan masyarakat tertentu. Ada juga 7 orang Jepang yang bertugas mengawasi. Secara keseluruhan, ada 76 orang yang pernah tergabung dalam BPUPKI. Selanjutnya yaitu hasil dari sidang BPUPKI atau Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI pada dasarnya merupakan titik awal dari proses menuju kemerdekaan Indonesia. Berikut ini adalah beberapa hasil utama dari sidang BPUPKI. Yang pertama yaitu penyusunan dasar negara Indonesia. Sidang BPUPKI menghasilkan diskusi yang sangat mendalam mengenai dasar negara yang akan menjadi landasan bagi Indonesia yang merdeka. Terdapat perdebatan dan tawar-menawar mengenai bentuk negara, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, serta bahasa resmi yang digunakan. Yang kedua yaitu pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Salah satu hasil penting dari sidang BPUPKI adalah pembentukan PPKI. Panitia ini bertugas untuk
mengatur proses menuju kemerdekaan, termasuk penyusunan konstitusi sementara dan pembentukan pemerintahan sementara. Yang ketiga yaitu kesepakatan tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. Meskipun terjadi perbedaan pendapat, sidang BPUPKI berhasil mencapai kesepakatan bahwa Indonesia akan menjadi negara berbentuk republik dengan sistem pemerintahan yang demokratis. Keputusan ini menjadi dasar bagi proklamasi kemerdekaan yang kemudian diumumkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang keempat yaitu pembahasan mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Salah satu fokus utama sidang BPUPKI adalah pembahasan mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan ini menjadi manifestasi cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang baru merdeka, mencakup prinsip-prinsip seperti kedaulatan rakyat, keadilan sosial, persatuan nasional, dan keutuhan yang Maha Esa. Yang kelima yaitu semangat persatuan dan kolektivitas. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, sidang BPUPKI menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan yang kuat di antara para tokoh dan pemimpin bangsa Indonesia. Mereka bersatu untuk merumuskan landasan negara yang akan mengakomodasi kepentingan semua rakyat Indonesia. Hasil sidang BPUPKI merupakan tonggak sejarah penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Keputusan dan kesepakatan yang dihasilkan dari sidang-sidang ini menjadi landasan pembentukan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan demokratis. Bicara mengenai sejarah, juga ada sebuah sejarah persiapan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang tercatat pada hari ini. Berikut dalam Today's History. Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan menjadi PPKI. BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah mendapatkan penyelesaian tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. BPUPKI diganti dengan nama PPKI atau singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokoritsu Junbi Inkai dengan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Tujuan dibentuknya PPKI adalah untuk mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. PPKI dilantik secara simbolik oleh Jenderal Terauchi pada 9 Agustus 1945 dengan mendatangkan Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat ke Saigon. Nilai luhur dalam perumusan Pancasila bagi masyarakat Indonesia adalah nilai kebersamaan. Keberadaan nilai kebersamaan dalam perumusan landasan negara Indonesia telah terlihat sejak masa persiapan menuju kemerdekaan. Salah satu contoh dari nilai luhur dalam penyusunan Pancasila bagi masyarakat Indonesia ini terlihat dalam rapat sidang BPUPKI. Nilai kebersamaan mampu mengatasi perbedaan pandangan yang muncul dalam sidang BPUPKI pertama dan kedua. Nilai luhur yang pertama adalah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Jika ada orang yang menyampaikan pendapat, anggota kelompok atau anggota rapat harus mendengarkan dengan baik. Nilai luhur selanjutnya adalah kerja keras. Dalam tahapan penyusunan Pancasila, tokoh-tokoh tersebut melalui upaya gigih dalam merancang fondasi negara. Mereka mengupayakan segala potensi untuk menggali prinsip-prinsip nasional yang layak dijadikan dasar negara. Kemudian, nilai luhur rendah hati. Salah satu nilai mulia dalam perumusan Pancasila bagi masyarakat Indonesia adalah sikap rendah hati. Dalam proses merumuskan Pancasila sebagai landasan negara, para tokoh terlibat dalam diskusi dan mengemukakan pandangan mereka. Para tokoh ini tidak angkuh dengan pandangan atau pendapat pribadi mereka. Jika ada pendapat yang lebih sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, mereka akan menerimanya dengan tulus. Nilai luhur yang selanjutnya adalah mengutamakan persatuan.
Sesuai dengan sila Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, walau memiliki pandangan yang beragam, para tokoh mengedepankan prioritas persatuan dan kesatuan bangsa serta negara. Sebagai contoh, meskipun terdapat perbedaan pandangan antara perwakilan Kristen dan Katolik terkait teks Pancasila dalam Piagam Jakarta, tokoh Islam yang memiliki pandangan berbeda mampu menerima ketidaksetujuan tersebut, karena lebih mengutamakan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam konteks bangsa dan negara. Nilai luhur selanjutnya adalah rela berkorban. Salah satu prinsip mulia dalam penyusunan Pancasila bagi masyarakat Indonesia adalah sikap siap mengorbankan diri. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam hayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Indonesia, saya Pancasila. Pancasila itu dirasakan, tidak hanya dikatakan. Pancasila akan berarti jika diterapkan. Pancasila adalah dasar negara yang visioner. Pancasila harus dekat, harus hidup, dan dihidupkan dalam setiap Kehidupan rakyat Indonesia. Saya Pancasila. Saya Pancasila. Saya Pancasila. Kamu? Nah, jadi pada tahun 1945, di tengah semangat kemerdekaan yang membara di seluruh Indonesia, terbentuklah sebuah tim yang memegang peran krusial dalam perjalanan menuju kemerdekaan, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau lebih sering dikenal sebagai PPKI. Nah, siapa sih PPKI ini? Nah, PPKI itu adalah suatu kelompok elit yang terdiri dari pemimpin politik, tokoh masyarakat, dan intelektual bangsa. Bersama-sama mereka bertugas untuk merumuskan landasan negara yang baru serta menetapkan tanggal resmi kemerdekaan Indonesia. Nah, sebagai penyusun konstitusi, PPKI ini mengalami diskusi dan perdebatan yang intens. Tidak jarang mereka harus mengatasi perbedaan pendapat demi mencapai kesepakatan yang
dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Tetapi di balik seriusnya tugas mereka, ada kehangatan dan solidaritas terjalin di antara anggota PPKI. Mereka saling mendukung dan berbagi ide, menciptakan ikatan yang kuat dalam perjuangan mereka menuju kemerdekaan. Akhirnya, setelah berbagai perdebatan dan kompromi, PPKI berhasil merumuskan UUD 1945, Konstitusi Dasar Negara Indonesia, serta menetapkan tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan. Dengan kerja keras dan semangat yang tak kenal lelah, PPKI menjadi salah satu pilar penting dalam perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Kehadiran mereka dalam sejarah bangsa ini tetap dikenang sebagai tonggak bersejarah dalam pembentukan negara kita. Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, pada awalnya itu anggota PPKI itu beranggotakan 21 orang saja. Nah, keterangannya ada 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, dan 1 orang Nusa Tenggara, serta 1 orang dari Maluku, 1 orang dari keturunan Tionghoa. Tapi selama proses kerjanya itu anggota mereka jadi 27 orang, dan itu secara diam-diam ditambahnya nggak diketahui oleh Jepang. Nah, mulai dari ketuanya nih ada IR Soekarno. Beliau merupakan tokoh pergerakan nasional, seorang proklamator, dan seorang presiden pertama di Indonesia. Tugasnya di PPKI itu ada memimpin sidang PPKI, merumuskan Pancasila, dan membacakan proklamasi kemerdekaan. Untuk wakil ketuanya sendiri itu ada Dr. Andes Muhammad Hatta yang juga merupakan wakil Presiden Republik Indonesia. Tugasnya yaitu untuk membantu Soekarno memimpin sidang PPKI, merumuskan Pancasila juga, dan merumuskan UUD 1945. Nah, untuk anggotanya sendiri tak kalah terdiri dari orang-orang yang penting. Ini ada Ahmad Subarjo yang merupakan tokoh pergerakan nasional, seorang diplomat. Peranannya di PKI adalah merumuskan Pancasila dan menjemput Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok. Nah, selanjutnya ada juga Mr. Supomo, yaitu seorang tokoh pergerakan nasional yang merupakan juga seorang ahli hukum, yang peranannya di PPKI adalah merumuskan Pancasila dan merumuskan UUD 1945. Selanjutnya ada juga KRT Rajiman Wedyo Diningrat. Beliau merupakan seorang tokoh pergerakan nasional juga, ketua BPU PKI. Peranannya di PPKI adalah memimpin sidang pertama PPKI. Ada juga nih Sayuti Melik yang merupakan seorang penulis naskah proklamasi kemerdekaan RI, dan Ki Hajar Dewantara yang merupakan seorang bangsawan Jawa, aktivis, guru bangsa, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia. Nah, ini merupakan anggota-anggota PPKI yang sudah bergabung sejak didirikannya PPKI. Ada Soekarno sebagai ketua, Mohatta sebagai wakil ketua, Dr. Supomo sebagai anggota, KRT Rajiman Wedyo Diningrat, Suroso Sutarjo Kartohadikusumo, Abdul Wahid Hasim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Abdul Qadir, Pangeran Surjo Hamijojo, Pangeran Purwobojo, Dr. Muhammad Amir, Mr. Abdul Abbas, Teuku Muhammad Hasan, GSS Ciratulani, Andi Pangerang, A.A. Hamidan, I Gusti Ketut Puja, Mr. Yohanes Latuhar Hari, dan Yap Chuang Ping. Sementara untuk 6 anggota lainnya yang ditambahkan tanpa pengetahuannya Jepang itu ada Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Ki Hajar Dewantara, R.A. Wiranata Kusuma, Kasman Singodimejo, Iwakusuma Sumantri. Setelah membahas mengenai hasil sidang dari BPUPKI, selanjutnya kita akan membahas hasil sidang dari PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI menjadi titik penting dalam proses menuju kemerdekaan Indonesia. Berikut ini adalah beberapa hasil utama dari sidang PPKI. Yang pertama yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Hasil paling menonjol dari sidang PPKI adalah pengumuman Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi ini dinyatakan kemerdekaan Indonesia dari penjajah dan penindasan, serta menandai dimulainya negara Indonesia yang merdeka. Yang kedua yaitu penyusunan teks pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945.
PPKI bertanggung jawab atas penyusunan teks pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Dokumen ini menetapkan prinsip-prinsip dasar negara yang mencakup kedaulatan rakyat, keadilan sosial, persatuan nasional, dan keutuhanan yang Maha Esa. Pembukaan ini menjadi manifestasi dari cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang baru merdeka. Dan yang ketiga yaitu pembentukan pemerintahan sementara. Sidang PPKI juga mengatur pembentukan pemerintahan sementara yang akan mengelola negara Indonesia pasca proklamasi. Muhammad Hatta ditunjuk sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia, sedangkan susunan kabinetnya juga dibentuk dalam sidang PPKI. Dan yang keempat yaitu pengaturan pembagian wilayah. PPKI juga membahas pengaturan pembagian wilayah administratif dan pembentukan pemerintah di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengatur tata kelola negara Indonesia yang baru merdeka secara efektif. Dan yang kelima yaitu persiapan kemerdekaan. Selain itu, sidang-sidang PPKI juga digunakan untuk mempersiapkan berbagai aspek terkait kemerdekaan termasuk urusan militer, ekonomi, dan hubungan luar negeri. Hal ini dilakukan agar Indonesia dapat menjalani kemerdekaannya dengan kuat dan mandiri. Hasil-hasil dari sidang PPKI menjadi landasan yang kuat bagi negara Indonesia yang baru merdeka. Keputusan dan kesepakatan yang dihasilkan dalam sidang-sidang tersebut membentuk struktur dasar negara dan pemerintahan, serta menetapkan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam membangun Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan adil. Nah, apa aja sih nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam proses pembentukan dan sidang PPKI? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pembukaan sidang PPKI diawali dengan pembacaan doa. Pancasila sebagai dasar negara mengandung sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembentukan PPKI mencerminkan nilai kemanusiaan dengan tujuan untuk melindungi rakyat Indonesia dari penjajahan. Pancasila sebagai dasar negara mengandung cita-cita untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pembentukan dan sidang PPKI menunjukkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang dirumuskan dengan semangat persatuan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Pancasila merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Pembentukan PPKI merupakan perwujudan persatuan bangsa Indonesia dari berbagai latar belakang. Sidang PPKI dihadiri oleh para tokoh dari berbagai daerah di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. PPKI dibentuk dengan melibatkan para wakil rakyat dari berbagai daerah. Sidang PPKI dilakukan dengan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan. Pancasila dirumuskan melalui proses permusyawaratan dan mufakat para anggota PPKI. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembentukan PPKI bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diharapkan dapat membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Pancasila sebagai dasar negara mengandung cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.